Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ada sepasang suami istri nih, dia itu melakukan pesugihan dan ternyata pesugihan yang mereka lakukan itu gagal. Dan akhirnya, nanti deh diceritanya nih. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai ke ceritanya, buat kalian yang baru nemu channel ini dan nemu video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan buat kalian yang sudah subscribe, jangan lupa ya, tulis nama dan kota kalian berasal. Kalian absen dulu nih, biar aku semakin kenal dengan kalian semuanya. Mungkin gak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Ade Sugeng. Pak Ade Sugeng itu dia di kampungnya itu bekerjanya sebagai supir charteran gitu loh. Jadi Pak Ade Sugeng itu kan punya mobil. Kadang ada warga kampung yang pinjam mobilnya, atau kadang juga warga kampung itu meminta diantarkan oleh Pak Ade Sugeng kemana gitu. Pokoknya dia itu menyediakan jasa layanan transportasi gitu. Nah, di suatu waktu ini ada yang datang ke rumahnya si Pak Ade Sugeng nih. Sebut saja namanya Ibu Sri dan Pak Kasdi. Mereka berdua ini adalah sepasang suami istri. Di sini mereka berdua ini akan menggunakan jasa transportasinya Pak Sugeng. Tetapi pada saat itu mereka berdua ini pengen diantarkan sekalian sama Pak Sugeng. Jadi mereka berdua itu nggak hanya pinjam mobil gitu loh. Lah diketahui tujuan mereka berdua ini itu ke Jawa Timur. Pak Kasdi dan Ibu Sri ini merupakan tetangga dekatnya Pak De Sugeng. Menurut Pak De Sugeng, Ibu Sri dan Bapak Kasdi ini dia ekonominya yang nggak di bawah banget lah. Bisa dikatakan cukupan. Bahkan Pak Kasdi ini mempunyai motor nih. Jadi Pak Kasdi ini dia itu mempunyai usaha sebenarnya. Tetapi udah lama ya tutup. Sekarang dia itu bekerja di suatu koperasi. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga ini pun langsung nih berangkat menuju ke Jawa Timur. Nah, perjalanannya dari tempatnya Pak De Sugeng ke Jawa Timur itu memakan waktu sekitar 1 malam. Dan sampainya di Jawa Timur itu jam 9 pagi. Nah, di sini mereka bertiga ini langsung mencari hotel nih atau penginapan lah. Sesudah mereka mendapatkan penginapan tersebut, akhirnya si Kasdi ini ngomong sama Pak Sugeng, "Pak, kemungkinan ini sampai 3 hari, Pak. Bapak nggak apa-apa ya nunggu di sini?" Ya namanya aja Pak Sugeng kan ini bekerja nih, Pak De Sugeng bekerja. Dia itu yang penting dapat cuan. Mau 3 hari, 5 hari, atau seminggu ya oke aja lah. Yang penting hitungannya dapat gitu loh. Nah, singkat cerita akhirnya setelah itu mereka bertiga ini sarapan nih. Setelah mereka bertiga sarapan, si Pak Kasdi dan Bu Sri ini mandi. Lalu setelah itu mereka itu minta diantarkan ke suatu tempat. Dan tempatnya itu juga tidak terlalu jauh dengan penginapan. Sesampainya di sana, Pak Sugeng ini atau Pak Ade Sugeng itu hanya menunggu di mobil. Mungkin sambil nunggu mereka daripada bosan, si Pak Ade Sugeng ini jalan-jalan nih. Lalu dia itu menuju ke warung kopi. Lah di situ dia itu memesan kopi. Dan di situ dia pun berinteraksi dengan warga sekitar. "Pak, nganterin siapa?" "Itu mas, nganterin kerabat saya." "Kemana Pak?" "Itu ke rumah yang di ujung situ." "Oh, pesugihan." Lah, di sini Pak De Sugeng ini kaget. "Loh, kok pesugihan mas maksudnya?" Lah, emang di situ kan rumahnya Mbah Wiryo, itu udah terkenal banget. Dia itu suka menolong orang yang mau melakukan pesugihan. "Loh, apa iya mas? Kok aku malah nggak tahu?" "Iya kok." Terus setelah itu akhirnya si Pak De Sugeng ini bercerita panjang lebar ngalor ngidul nih. Sampai tidak terasa akhirnya tibalah azan duhur dan dia pun membayar kopinya. Dia berpamitan dari warung tersebut. Dia itu langsung menuju ke rumah di mana itu Pak De Sugeng meninggalkan si Ibu Sri bersama Pak Kasdi. Lah sesampainya di situ tiba-tiba Pak Kasdi sudah ada di luar nih. Dia pun ngomong nih sama si Pak De Sugeng, "Pak, kalau mau ditinggal ke penginapan dulu nggak apa-apa. Nanti aku jemput agak malam aja jam 10-an." "Oh ya udah,
Akhirnya Pak De Sugeng ini pun mungkin karena dia ngantuk, lelah, dan capek gitu, dia pun langsung menuju ke penginapan nih. Di situ dia tertidur. Nah di sini Pak De Sugeng itu nggak tahu apa yang dilakukan oleh Ibu Sri dan Pak Kasdi di rumah yang disebutnya itu Mbah Wiryo. Singkat cerita, Pak De Sugeng ini terbangun nih, dan jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Di sini Pak De Sugeng itu langsung mandi, keluar cari makan malam. Dan setelah makan malam, si Pak De Sugeng ini langsung menuju ke rumah dukun tersebut, di mana si Pak Kasdi dan Ibu Sri itu tadi diantarkan ke situ. Sesampainya di depan rumah dukun tersebut, dia itu mencium aroma kemenyan serta wangi-wangian nih. Nah di sini Pak De Sugeng ini akhirnya kayak penasaran gitulah. Ditambah tadi pagi dia itu ngobrol sama salah satu warga sekitar situ, dan itu mengatakan bahwasannya itu adalah tempat dukun di mana biasanya orang akan melakukan pesugihan. Jelas di sini Pak De Sugeng ini penasaran banget dong. Akhirnya dia turun tuh. Dia sambil ngeliatin rumahnya si dukun tersebut. Rumahnya ini menurut si Pak De Sugeng itu kelihatan gelap. Dan pokoknya kayak mistis banget gitu loh kalau dilihat. Nah, di situ Pak De Sugeng ini keliling rumahnya si Mbah Dukun tersebut, iseng-iseng tuh dia keliling jalan-jalan gitu kan, daripada bosen nunggu di mobil. Dan sampai akhirnya jam tangannya Pak Sugeng ini sudah menunjukkan waktu setengah 11 malam. Lah, kok ini Pak Kasdi nggak keluar-keluar? Padahal tadi dia ngomongnya kan minta dijemput jam 10. Nah ini udah jam setengah 11, mereka belum keluar nih. Nah di sini akhirnya karena si Pak De Sugeng ini udah penasaran banget dan udah lama nunggu, akhirnya dia itu memberanikan diri untuk mengintip rumah tersebut. Dan kebetulan rumah Mbah Dukun tersebut itu tidak menggunakan tembok, jadi menggunakan anyaman bambu, masih seperti rumah zaman dulu banget gitu loh. Dan di situ kan banyak lubang-lubang kecil gitu. Di situ juga tertembus bias-bias cahaya lampu dari dalam tersebut. Nah akhirnya si Pak De Sugeng ini ngintip, dan dia itu kaget banget ketika melihat Ibu Sri dan Pak Kasdi ini, dia itu hanya menggunakan ditutupi jarit gitu. Dia itu lagi dimandikan oleh Mbah Dukun tersebut. Padahal posisi udah jam setengah 11 malam. Lah di situ dia juga melihat nih di sekitarannya Pak Kasdi dan Ibu Sri itu banyak banget sesajen. Ada juga kemenyan yang sedang dibakar, ada dupa, bunga-bunga, dan lain sebagainya. Di sini Pak De Sugeng agak mulai merinding nih, agak mulai takut nih. Wah, masa iya beneran sih Pak Kasdi dan Bu Sri ini mau melakukan pesugihan? Dia itu takut bahwasannya nanti dirinya yang akan dijadikan tumbal. Nah di sini akhirnya dia itu bergeser ke ruangan sebelahnya, dia itu mengintip, dan dia itu tambah kaget banget karena di ruangan yang satunya itu terlihat itu banyak banget hiasan seperti tengkorak, kepala manusia, dan lain sebagainya. Loh, akhirnya di sini Pak De Sugeng itu udah merinding banget. Akhirnya dia itu memutuskan untuk kembali ke mobil. Dan setelah lama dia duduk di mobil, jam sudah menunjukkan jam 12 malam nih. Nah, tiba-tiba saja Pak Kasdi dan Ibu Sri ini keluar dari rumah tersebut. Nah, di perjalanan dari rumah tersebut menuju hotelnya, si Pak Kasdi, Bu Sri, dan Pak De Sugeng itu diam-diam semua nih. Nggak ada yang bercerita. Dan Pak Sugeng pun nggak berani menanyakan sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan di tempatnya Mbah Dukun tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga ini sudah sampai di penginapan. Dan akhirnya pada malam hari itu, mereka berdua, Ibu Sri dan Pak Kasdi, ini tertidur nih. Tetapi Pak De Sugeng itu nggak bisa tertidur. Akhirnya dia itu keluar nih dari penginapan tersebut. Dan dia itu nongkrong lagi di warung kopi tuh. Dan dia itu bercerita sama orang-orang sekitar bahwasannya banyaknya orang yang melakukan pesugihan tersebut itu tumbalnya itu menggunakan keluarga sendiri. Dan Pak De Sugeng yang di situ mendengar cerita warga lokal tersebut akhirnya merasa aman nih. Alhamdulillah, walaupun mereka berdua ini menggunakan pesugihan, berarti aku nggak dijadiin tumbal nih. Nah, singkat cerita, jam ini sudah menunjukkan jam 2 pagi. Warung kopi yang pada saat itu Pak De Sugeng lagi minum kopi itu di situ lagi nongkrong itu buka sampai 24 jam nih. Lah ketika nih Pak Sugeng ini udah berniat nih udah mau balik ke hotelnya, dia itu mau bayar, tiba-tiba saja Pak Sugeng itu melihat
Ibu Sri dan Pak Kasdi ini berjalan nih berdua mereka. Nah akhirnya setelah dia membayar, dia itu mengurungkan niatnya untuk kembali ke hotel. Dia pun mengikuti mereka berdua. Dan ternyata mereka berdua ini menuju ke rumah dukun tersebut lagi. Di situ kan ada pohon besar tuh. Lah, Pak Sugeng itu sembunyi di bawah pohon tersebut. Lah, setelah setengah jam mereka berdua masuk ke rumah tersebut, si Pak Sugeng ini kembali penasaran nih. Dia pun menyusul mereka. Dia itu kembali mengintip. Dan ternyata di situ dilihat mereka berdua itu sedang duduk seperti bertapa gitu, dan mulutnya mereka tuh kayak membaca sesuatu loh. Nah, pada malam hari itu atau dini hari tersebut, menurut Pak Sugeng ini, aduh suasananya lebih mencekam banget nih. Aroma bau kantil, bau bunga melati, minyak misik dan kemenyan dan lain sebagainya itu tercium sangat sangat jelas banget di hidungnya si Pak De Sugeng ini. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba saja Pak De Sugeng ini kaget. Jadi menurut Pak De Sugeng, itu ada tangan yang menepuk pundaknya Pak De Sugeng. Dan ketika Pak De Sugeng ini melihat tangan tersebut itu warnanya hitam dan kukunya sangat panjang. Nah setelah itu, Pak De Sugeng ini ternyata nggak sadarkan diri nih. Dia itu terbangun dan itu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Akhirnya dia pulang cepet-cepet nih kembali ke hotel, takut Pak Kasdi dan Ibu Sri ini tahu. Nah ternyata sesampainya si Pak Sugeng ini ke hotel, Ibu Sri dan Pak Kasdi itu sudah berada di hotel. Dan dia pun menanyakan pada Pak De Sugeng, loh Pak De Sugeng dari mana? Akhirnya di sini Pak De Sugeng itu menjawab dia itu habis jalan-jalan. Dan clear tuh, udah tuh mereka berdua itu nggak curiga sama Pak De Sugeng. Baru 1 malam nih mereka di situ, tetapi udah kejadian aneh itu banyak banget. Akhirnya pada pagi hari tersebut setelah sarapan Pak De Sugeng ini pun tertidur nih, dan dia terbangun itu jam 12 nih pada saat azan zuhur. Dan di situ dia pun terbangun karena dibangunkan oleh Ibu Sri dan Pak Kasdi. Di situ Ibu Sri dan Pak Kasdi ini meminta Pak De Sugeng itu mengantarkan ke pasar di situ. Jadi Pak De Sugeng itu disuruh mereka berdua untuk mengantarkan mereka ke pasar. Dan sesampainya di pasar ternyata Pak De Sugeng ini melihat Ibu Sri dan Pak Kasdi ini itu berbelanja jajanan pasar gitu. Banyak banget seperti ketan, tape dan lain sebagainya. Dan mereka berdua juga membeli bunga-bungaan tuh, bunga yang biasa dipakai buat buat ziarah kubur kayak gitu. Dia itu membeli tersebut nih. Pokoknya intinya itu sesajen gitu. Dan setelah mereka selesai, mereka itu tidak langsung pulang. Mereka itu mencari warung makan dan mereka itu makan. Lalu setelah mereka semua selesai makan, mereka itu kembali lagi menuju hotel. Dan di situ Ibu Sri dan Pak Kasdi itu ngomong sama si Pak De Sugeng, Pak De Sugeng, ini aku mau balik ke tempat rumah yang kemarin. Pak De Sugeng kalau mau tidur, tidur aja. Ya semoga urusan saya hari ini selesai, besok kita bisa pulang. Oh ya udah. Nah akhirnya di sini Pak De Sugeng tidur lagi nih. Lalu Ibu Sri dan Pak Kasdi ini langsung menuju ke rumah dukun tersebut. Pak De Sugeng benar-benar tidur nih dan nggak tahu mereka itu ngelakuin apa lagi. Padahal menurut Pak De Sugeng, dia juga penasaran banget nih, pengen tahu lagi sebenarnya mereka berdua itu ngapain gitu loh. Ritual apa lagi yang bakal mereka berdua itu lakuin gitu. Di sini Pak De Sugeng itu terbangun jam 10 malam nih. Nah, dia pun langsung nih bangun, dia mandi, dia cari kopi lagi nih. Setelah Pak De Sugeng ini selesai minum kopi, dia selesai ngerokok, dia itu iseng lagi nih, dia itu masih penasaran. Dia kembali mengintip, ya walaupun sebenarnya menurut Pak De Sugeng dia itu masih takut banget dengan kejadian semalam gitu loh. Dia pun nggak tahu makhluk apa gitu semalam. Dan sampainya di rumah tersebut, Pak De Sugeng ini langsung mengintip. Nah di situ Pak De Sugeng itu mulai bingung nih ketika melihat wajah dari Ibu Sri dan Pak Kasdi. Di situ wajah mereka berdua itu terlihat seperti cemas kayak gitu loh. Dan mereka berdua, Ibu Sri dan Pak Kasdi, menurut si Pak Sugeng itu menggunakan baju serba putih semua. Dan di hadapan mereka pun itu ada simbah dukunnya dan ada banyak sesajen. Dan juga ada pasar atau jajanan pasar yang pada siang hari mereka beli, dan di situ juga ada nasi tumpeng gitu loh. Nah di sini terdengar nih suaranya si Pak Kasdi. Oh Mbah, kalau tumbalnya anak aku
Aku nggak mau mbah, aku nggak bisa. Ya bu, iya mbah. Lah, kalian yang bener pada saat tadi kalian ritual yang kamu lihat itu siapa? Anak saya mbah. Cuman anak kamu. Iya mbah, kelihatannya anakku terus mbah. Loh ya udah, berarti mereka itu minta anak kamu yang akan dijadikan tumbal. Dan kamu nggak bisa lepas loh dari pesugihan ini. Ini kita itu tinggal finishnya aja. Kamu kan tadi udah lihat emas yang sangat banyak. Iya mbah, tapi gimana ya mbah? Masa iya aku mau ngorbanin anak aku? Ya udah, terserah kamu. Kalau kamu itu nggak mau, ya udah, silakan kamu pulang. Tapi saya nggak ikut-ikutan. Kalau misal pun terjadi sesuatu dengan kalian berdua. Nah, setelah perkataan si Mbah Dukun tersebut, menurut si Pakde Sugeng, muka dari Ibu Sri dan Pak Kasdi ini terlihat memerah. Ya mungkin mereka berdua bingung kan. Jika mereka berdua itu menggagalkan pesugihan tersebut, itu ada resikonya tersendiri. Jelas saja nih mereka berdua itu jadi bingung. Di sisi lain, jika mereka melanjutkan pesugihan tersebut, anak mereka itu akan dijadikan tumbal. Sekitar 20 menit tuh mereka berdua itu bengong. Akhirnya mereka berdua itu sudah memutuskan untuk menggagalkan pesugihan tersebut, dan mereka berdua itu pun langsung pamitan kepada si dukun tersebut. Lah, sebelum Ibu Sri dan Pak Kasdi ini keluar dari kamar tersebut, Pakde Sugeng ini pun langsung berlari nih menuju kamar hotelnya, dan dia pun langsung duduk di depan kamarnya, di depan pintu kamar hotelnya. Dia itu sambil ngerokok, sambil ngopi gitu loh. Nah, di sini terlihat memang wajah Ibu Sri dan Pak Kasdi menurut Pakde Sugeng itu kelihatan capek banget. Nah, di situ ditanya nih sama Pakde Sugeng, "Loh, Pak, Bu, udah pulang? Gimana, urusannya udah selesai apa belum?" "Udah, Pak. Kita pulangnya besok aja ya. Capek banget soalnya." Dan akhirnya mereka bertiga ini itu memutuskan untuk tidur di hotel 1 malam lagi nih, sebelum mereka bertiga ini kembali lagi ke kampung halamannya atau ke rumahnya masing-masing. Nah, akhirnya kedua orang tersebut masuk ke kamar nih. Tetapi 1 jam setelah si Pak Kasdi dan Ibu Sri ini masuk ke kamar, tiba-tiba saja Ibu Sri ini kerasukan, dan Pakde Sugeng itu mendengar teriakan dari kamar mereka berdua. Nah, Pak Kasdi keluar dong, dia itu minta tolong sama Pakde Sugeng nih. Nah, karena panik, Pakde Sugeng juga meminta pertolongan ke warung kopi yang berada dekat dari hotel tersebut tuh, yang biasa Pakde Sugeng itu duduk di situ. Akhirnya datang salah satu seorang nih dari warung kopi tersebut gitu. Dia juga terkenal orang yang pintar. Di sini Bu Sri akhirnya pun berhasil disembuhkan. Singkat cerita nih, akhirnya keesokan harinya pun tiba nih, mereka langsung bergegas nih. Mereka bertiga ini beres-beres pakaian dan lain sebagainya, dan mereka pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Dan di sepanjang perjalanan menurut Pakde Sugeng itu ada aja kejadiannya. Jadi mobilnya Pakde Sugeng yang biasanya itu nggak pernah rewel, nggak pernah trouble, di sepanjang perjalanan itu rewel banget nih. Pertama, businya bisa mati. Terus bisa di tengah jalan itu tiba-tiba bensinnya habis. Dan setelah itu di tengah perjalanan lagi, ban keempat mobilnya Pakde Sugeng itu bisa bocor semuanya. Itu Pakde Sugeng, ya Allah, kok ini ada aja sih. Biasanya mobil nggak pernah gini nih. Pada akhirnya mereka bertiga ini sudah sampai di kampung halaman nih, sudah sampai di rumah masing-masing. Di sini Pak Kasdi itu ngomong nih sama Pakde Sugeng bahwasanya dia itu jangan pernah nih cerita sama siapa kalau Pak Kasdi dan Bu Sri itu pernah minta diantarkan ke Jawa Timur, ke tempat tersebut, intinya gitulah. Karena di sini Pakde Sugeng itu kan jadi kayak anak buah, karena mereka berdua itu yang bayar Pakde Sugeng. Akhirnya Pakde Sugeng ya oke-oke aja, yang penting dibayar tuh. Nah, akhirnya Pak Kasdi itu membayar lunas semua biaya kepada Pakde Sugeng nih. 1 bulan berlalu nih, dia di rumah Pakde Sugeng dengan Bu Sri dan Pak Kasdi itu deket, cuman beda RT gitu loh. Dia itu kaget nih pada saat sore hari, Pakde Sugeng itu kan lagi duduk di depan teras nih. Dan tiba-tiba saja dia itu melihat seperti orang gila, dia itu berjalan, ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri lah. Pakde Sugeng itu ngeliat, wah, kok kayak nggak asing ini sih. Dan ternyata benar tuh, yang dilihat Pakde Sugeng itu adalah Ibu Sri.
Ya tetapi udah beda banget Ibu Sri menurut Pak De Sugeng. Awalnya Ibu Sri ini orangnya bersih gitu loh. Nah pada saat itu dia tuh udah terlihat kotor. Ya mungkin dia udah lama di jalan atau gimana gitu. Nah setelah itu akhirnya Pak De Sugeng ini pun jalan-jalan nih pada sore hari tersebut. Dia itu sengaja pengen tahu atau pengen cari informasi mengenai Pak Kasdi dan Ibu Sri. Ketika Pak De Sugeng ini tanya-tanya kabar mengenai Pak Kasdi dan Ibu Sri ini, menurut warga setempat atau menurut tetangga-tetangganya si Pak Kasdi, itu mengatakan bahwasanya Pak Kasdi dan Ibu Sri ini udah gila, kurang lebih udah 1 bulan ini lah. Nah di sini si Pak De Sugeng kaget. Dia pun langsung terfikirkan dengan kejadian dulu nih. Nah mungkin ini adalah efek karena mereka berdua ini menggagalkan pesugihannya pada saat itu. Dan menurut Pak De Sugeng mereka berdua ini udah sering banget keluar masuk rumah sakit jiwa, tetapi dia itu tetap kayak gitu loh. Jadi nggak bisa sembuh. Sembuh beberapa hari setelah dipulangkan dari rumah sakit jiwa. 1 minggunya mereka berdua itu kumat lagi kayak gitu terus. Dan dari kisah ini kita semoga bisa mengambil hikmahnya agar kita itu jangan pernah nih sekali-kali mencoba dengan hal-hal yang seperti itu, karena di balik itu semua pasti saya yakin ada resikonya, dan cerita ini pun menjadi contohnya dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan melihat video ini sampai selesai. Dan buat kalian juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di bawah saya ini. Dan akhirnya saya Doni Fri pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.